Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman mahasiswa. Untuk hari ini kita materinya membahas seputar kas. Nanti materi kas terbagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama membahas sistem pencatatan kas dengan metode impres dan fluktuasi. Untuk pertemuan selanjutnya masih di akuntansi kas tetapi membahas untuk rekonsiliasi kas. Kas atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai cash merupakan alat pembayaran yang sah yang memiliki 2 kriteria. Yang kriteria pertama, tersedia. Berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, bebas. Dalam hal ini, bebas maksudnya setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Kas meliputi, jadi kas tidak selalu uang tunai yang dimiliki perusahaan, tetapi kas bisa berupa uang tunai, dalam hal ini kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau kita sebut sebagai cash in hand, atau ada di bank atau cash in bank. Kemudian kas juga dapat berupa cek, demand deposit, dan money order. Jadi kas itu tidak serta-merta harus dalam bentuk uang tunai. Uang tunai itu pun ada yang di tangan perusahaan, ada yang di dalam bank atau kita sebut sebagai cash in bank. Nah, itu salah satu jenis dari kas. Kemudian ada cek, demand deposit, money order, dan lain-lainnya. Kemudian sifat atau karakteristik kas ini aktif tapi tidak produktif. Maksudnya gimana? Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle cash. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, diubah menjadi piutang, dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Jadi, sifat yang pertama, kas ini aktif tapi tidak produktif. Maksudnya, untuk memperoleh pendapatan, kas ini harus diputar. Kita jadikan persediaan barang, kemudian kita jual menjadi piutang. Nah, tetapi dalam hal ini kas itu tidak diperkenankan diubah semuanya atau diubah dalam bentuk barang semuanya. Kenapa? Karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai di dalam perusahaan itu, baik cash on hand ataupun cash in bank. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Jadi ada kas yang digunakan untuk istilahnya perputaran operasi perusahaan, ada kas yang harus dijadikan istilahnya itu untuk perputaran persediaan piutang atau kas yang ada di perusahaan itu sendiri yang nantinya bisa digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian sifat yang kedua, kas ini tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah atau mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. Tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Nah, ini karakteristik yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Nah, karena mudah dipindah tangankan tersebut, jadi penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap kas tersebut. Kemudian pengendalian internal terhadap kas, apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama ada pemisahan tugas antara si pemegang kas dengan bagian pencatatan.
Kemudian penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan uang tunai yang ada di perusahaan. Kemudian perencanaan arus kas, dari mana atau untuk apa saja kegiatan operasional, kegiatan finansial, dan kegiatan pendanaan. Ini nanti tentang arus kas teman-teman pelajari di akuntansi keuangan 1. Kemudian pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas dengan rekening yang berbeda. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran kas ini memiliki dua rekening yang berbeda. Pengendalian kas melalui kas kecil. Jadi kas kecil ini nanti ini yang akan kita bahas, pengendalian kas melalui kas kecil. Jadi nanti istilahnya untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil dan rutin, kita menggunakan dana kas kecil. Nah, selebihnya dana ini tidak disimpan di perusahaan dengan cash, tetapi disimpan di dalam bank atau kita sebut sebagai cash in bank. Kemudian karena dana perusahaan ada yang di dalam perusahaan, ada juga yang disimpan di bank, ini memungkinkan adanya selisih pencatatan. Nah, ketika terjadi selisih pencatatan, ini kita lakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini akan kita bahas minggu depan. Untuk sekarang kita lebih fokus bagaimana pencatatan untuk kas kecil dengan sistem impres dan berfluktuasi. Nah, manajemen kas ini apa sih? Didefinisikan sebagai pengoptimalisasian atau pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Jadi memanfaatkan dengan optimal penggunaan kas itu. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas atau pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas yaitu yang pertama untuk likuiditas perusahaan, yang kedua untuk earning perusahaan. Likuiditas di sini manajemen harus secara sadar bahwa menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kas yang ada di aktiva lancar dengan hutang lancar kita. Kemudian earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Jadi manajemen kas tujuannya ada dua. Yang pertama untuk likuiditas, berarti kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya, yaitu dengan cara adanya kas yang tersedia. Kemudian manajemen kas yang kedua dengan tujuan earning, yaitu maksudnya tiap pengeluaran perusahaan sebagaimana sedapat mungkin untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Nah, ini teman-teman besok akan mempelajari tentang anggaran kas itu di mata kuliah anggaran ya. Bagaimana perusahaan menganggarkan atau menyusun anggaran untuk kas perusahaan. Manajemen harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan daftar kegiatan penggunaan kas atau pengoperasian dan investasi. Dengan kata lain, manajer harus membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance. Cash inflow berarti dari mana saja pemasukan perusahaan, cash outflow untuk apa saja pengeluaran kas di perusahaan, dan saldo atau balance-nya berapa. Agar tujuan tercapai ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Ini tadi yang saya sebutkan, dari mana saja kas kita diperoleh, misalnya dari kas operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa saja pengeluaran kas, misalnya untuk pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua hal tadi yang saya jelaskan, dari mana kas itu dan untuk apa saja, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur atau idle kas. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Jika ada istilahnya arus penerimaan kas itu jauh lebih besar daripada penggunaan kas, ini otomatis ada idle kas atau kas yang menganggur. Nah, ini sedapat mungkin
harus dihindari atau diambil tindak lanjut atau langkah lanjut terhadap kas yang berlebihan atau kas yang menganggur ini. Bisa dimanfaatkan untuk membeli investasi pada perusahaan lain, untuk mengembangkan usaha dan lain sebagainya, tergantung dari kebijakan perusahaan yang diambil. Nah, sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk apa? Yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Pengawasan internal berarti pengawasan akuntansi berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi. Kemudian pengawasan administrasi berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Jadi pengawasan internal itu ada dua, pengawasan akuntansi dan pengawasan administrasi terhadap kas. Arus masuk dan keluarnya kas. Prinsip yang berkaitan dengan pengawasan dalam akuntansi yaitu karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang terkait harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terpisah. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana. Catatan akuntansi yang memadai harus terselenggara setiap saat. Melaksanakan rotasi tugas. Nah, ini penting untuk karyawan dalam melaksanakan kegiatan klerikal. Jadi jangan sampai bendahara itu udah beberapa tahun di situ terus tidak ada rotasi tugas atau bagian penerimaan dan pengeluaran kas orangnya itu saja. Nah, ini memungkinkan adanya celah terhadap penyalahgunaan terhadap kas. Adanya sistem otorisasi, jadi untuk mengeluarkan kas yang nilainya rentangnya misalnya 1.500.000 ke atas harus melalui bagian ini gitu. Jadi ada sistem otorisasinya. Tidak semua orang bisa atau tidak semua kegiatan pembelanjaan dapat langsung dikeluarkan kasnya sebelum adanya otorisasi dari pimpinan terkait. Adanya kebiasaan yang baik dalam perusahaan. Pengawasan internal terhadap kas didesain untuk menjamin bahwa pengawasan tersebut tadi yang saya jelaskan tujuannya untuk apa? Adanya pemisahan antara bagian-bagian yang menangani kas. Semua kas yang diterima harus segera disetor ke bank. Pengeluaran kas harus ada otorisasi sesuai tujuan. Kemudian semua pengeluaran kas harus menggunakan cek kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil, yaitu menggunakan petty cash. Kemudian akuntansi terhadap kas. Untuk menampung transaksi yang menyangkut kas dalam perusahaan diselenggarakan akun atau rekening berikut. Kas atau bank digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan, termasuk penerimaan dan pengeluaran setoran tunai ke bank. Kemudian kas kecil merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil yang jumlahnya dibatasi itu secara periodik atau setiap uang kas kecil hampir habis diisi atau diisi kembali. Selisih kas digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan cash of name dengan jumlah kas menurut catatan pembukuan. Hal ini bersifat sementara saja sebelum terjadinya selisih ditemukan. Jadi untuk kas itu nanti ada istilah kas di bank, kemudian ada istilah kas kecil, di mana tadi saya sudah menyampaikan kas kecil ini sejumlah dana yang memang dibentuk untuk pengeluaran, untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil. Nah, kas kecil ini jumlahnya dibatasi dan secara periodik atau setiap kali hampir habis diisi kembali. Nah, kalau kas di bank ini menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan, termasuk penerimaan dan pengeluaran setoran tunai ke bank. Nah, selisih kas ini untuk menampung perbedaan fisik berdasarkan cash of name dengan catatan.
Nah, kemudian petty cash atau kas kecil merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Metode pencatatannya ini yang sudah saya sampaikan di depan. Hari ini kita fokus di sini sistem dana tetap, impress fund system, dan sistem dana berfluktuasi. Nah, bagaimana sistem dana tetap? Kalau sistem dana tetap, pembentukan dana kas kecil, kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sejumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi, besarnya dana kas kecil selalu sama. Jadi, saat pembentukan kas kecil, ini ada kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Kemudian ketika sudah hampir habis, kasir kas kecil ini membuat laporan penggunaan dana kas kecil. Ya, pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi sistem dana tetap, dana kas kecil selalu sama atau tetap. Nah, ini ada contohnya. Pada tanggal 1 Desember 2000 XX PT Fata membentuk dana kas kecil sebesar 250. Berikut ini merupakan daftar perincian dana kas kecil. Ini rincian dana kas kecilnya. Uang kertas, uang logam, perangko, rekening air dan listrik, dan lain sebagainya. Jumlah dana kas kecil 250. Nah, jurnal yang dibuat kalau metode impress sistem dana tetap, yaitu jurnal saat kapan saja. Yang pertama saat pembentukan dana kas kecil. Ini petty cash di debit atau dana kas kecil 250 dan kreditnya cash in bank atau kas bank 250. Jadi dana kas kecil bertambah di debit dan dana kas kecil ini diambilkan dari mana? Dari kas di bank, yaitu kas di banknya berkurang sebesar 250. Kemudian saat penggunaan untuk penggunaannya, maksud saya saat penggunaannya ini tidak ada transaksi maksud saya tidak ada penjurnalan atau pembukuan. Nah, saat ada pembukuan itu ketika pengisian kembali dana kas kecil, yaitu dengan cara mengakui semua biaya yang sudah terjadi menggunakan dana kas kecil itu. Ada biaya air dan listrik, biaya pos dan telepon, biaya supplier kantor, biaya rapat dan pertemuan, biaya makan dan minum. Kemudian kas di banknya 242 250. Selisih kasnya 4250. Jadi biaya air dan listrik, biaya pos dan telepon dan lain sebagainya ini saat terjadi transaksi tidak ada penjurnalan. Penjurnalan dengan sistem metode dana tetap ini dilakukan kapan? Saat pengisian kembali dana kas kecil, yaitu dengan mengakui dana kas kecil mau habis itu untuk apa saja sih, kita rekap semuanya. Kemudian kreditnya kas di bank. Kenapa kas di bank? Karena yang untuk mengisi dana kas kecil itu diambilkan dari kas di bank. Kemudian mencatat biaya periode 20 sampai 31 Desember pengisian dana kas kecil ya. Ini hampir sama pengisiannya. Oke. Saya lanjutkan saja. Bahwa intinya metode dana tetap itu penjurnalannya ketika pengisian kas kecil, ketika terjadi transaksi ini tidak ada pembukuan. Pembukuannya lagi kapan? Ketika pengisian, yaitu biaya-biayanya kita debitkan semua, kreditnya kas di bank. Jika ada selisih kas berarti kita masukkan di sana. Nah, ini dimisalkan, misalnya pada akhir periode tidak dilakukan pengisian kembali dan hasil kas opname menunjukkan informasi yang sama seperti contoh di atas. Maka di sini kalau tadi kreditnya itu kas di bank, ketika dilakukan pengisian kembali kas di bank, tetapi misalnya suatu kondisi akhir periode tidak dilakukan pengisian terhadap kas kecil, berarti kreditnya kas kecilnya yang berkurang.
Kemudian sistem yang kedua, sistem dana berfluktuasi. Pada sistem ini, akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil, di antaranya pembentukan dana kas kecil, penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil, pengisian dana kas kecil, penambahan dana kas kecil, maupun pengurangan atau penarikan kembali dana kas kecil. Pencatatan dilakukan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil, tidak ditangguhkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil seperti pada sistem dana tetap. Akun kas kecil pada dasarnya harus menunjukkan saldo pada setiap saat sebesar jumlah kas kecil yang ada di kasir. Jadi kalau sistem dana tetap tadi dilakukan pencatatannya saat pembentukan dana kas kecil, pengeluaran tidak di jurnal, pengisian kembali di jurnal. Nah, kalau sistem dana berfluktuasi ini kapan saja dilakukan penjurnalan? Saat pembentukan, saat penggunaan atau pengeluaran kas kecil ini harus dicatat. Pengisian dana kas kecil jelas, penambahan ataupun pengurangan atau penarikan kembali dana kas kecil juga di jumlah. Intinya setiap kali ada transaksi, sistem dana berfluktuasi ini selalu di jurnal atau dilakukan pembukuan. Karena pada dasarnya metode atau sistem dana berfluktuasi ini akun kas kecil harus menunjukkan saldo pada setiap saat jumlah kas kecil yang ada di kasir kas kecil. Jadi setiap ada transaksi ini harus bisa ditunjukkan jumlahnya berapa, ada perubahan atau tidak. Ini ada contohnya, pada 1 Desember 2005 PT Siva membentuk dana kas kecil sebesar 250. Berikut transaksi yang berhubungan dengan dana kas kecil selama bulan Desember 2005. 5 Desember membayar rekening air dan listrik 47.500. 7 Desember membayar rekening telepon dan faksimil 125.250. 9 Desember membeli saplis kantor 17.500. 12 Desember biaya rapat dan pertemuan 31.250. 19 Desember dibayar biaya makan dan minuman sebesar 25.000. 20 Desember pengisian kembali dana kas kecil dengan cek sebesar 246.500 diserahkan kepada kasir kas kecil. Kemudian tanggal 23 Desember dibayarkan biaya langganan koran sebesar 12.500 dan 27 Desember dibeli perangko sebesar 5.000. Nah, ini kalau metode berfluktuasi tadi sudah saya sampaikan, setiap kali ada transaksi yang berkaitan dengan sistem dana kas kecil, maka ini dilakukan pencatatan. Saat pembentukan tadi dibentuk 250 berarti kas kecil pada kas di bank, petty cash pada cash on hand. Kemudian saat pengeluaran untuk biaya air dan listrik pada kas kecil, biaya telepon dan faksimil pada kas kecil, saplis kantor pada kas kecil. Jadi setiap kali ada pengeluaran ini dilakukan penjurnalan. Ya, bedanya dengan dana tetap tadi. Kalau dana tetap setiap ada pengeluaran tidak di jurnal. Nah, ini saat dilakukan pengisian, kalau sistem berfluktuasi ini kas kecil pada kas di bank. Nah, kalau tadi sistem dana tetap kan saat pengisian diakui semua biaya kemudian pada kas di bank gitu kan kreditnya. Nah, kalau berfluktuasi itu kas kecil pada kas di bank. Ya. Ini sistem berfluktuasi. Nah, ini ringkasannya, pembentukan dana kas kecil, penggunanya untuk apa saja. Jadi, sistem berfluktuasi harus bisa menunjukkan dana kas kecil pada tanggal 9 Desember menunjukkan saldo berapa. Kita bisa tahu 59.750. Pada tanggal 23 Desember kas kecil menunjukkan saldo berapa, 187.500. Jadi dibuat ringkasan seperti ini kalau sistem dana berfluktuasi. Pada sistem dana berfluktuasi ini, pada akhir periode tetap harus dilakukan cash opname. Apabila dari cash opname ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, maka perlu di jurnal penyesuaian. Misalnya pada tanggal 31 Desember dilakukan pengecekan kas dan ditemukan kas bond dalam perjalanan dinas direktur 150,
Kemudian uang kertasnya sebesar 24.750, uang logamnya 6.250 dan pembelian untuk perangko yang belum terpakai 3.750. Ini kalau kita jumlahkan sebesar 184.750. Karena dalam neraca, kas termasuk kas kecil harus disajikan sebesar jumlah uang yang benar-benar ada, maka berdasarkan kas opname perlu dibuatkan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Ini tadi pada akhir periode dilakukan pengecekan fisik, ternyata uang kas kecil yang benar-benar ada itu 184.750. Nah, yang disajikan dalam neraca juga sesuai dengan uang yang benar-benar ada di perusahaan itu. Persediaan perangko yang masih ada nih, debit 3.750, uang muka perjalanan dinas 150, kemudian biaya pos 3.750, kemudian kas kecil 151.500. Selisih kas diperoleh dari 182.500 dikurangi 150.000 ditambah 31.000. Dengan adanya jurnal ini, maka saldo akun kas kecil yang harus disajikan pada neraca per 31 Desember adalah sebesar 31.000 sesuai dengan dana kas kecil yang ada. Uang logam ditambah dengan uang kertasnya. Ini tadi perbedaan metode impres atau dana tetap dan fluktuasi saat pembentukan kas kecil pada kas di bank, sama pemakaian impres dari jurnal, kemudian fluktuasi beban apa pada kas kecil, penggantian atau pengisian. Ini bebannya kalau metode impres kita akui, kreditnya kas di bank, kalau fluktuasi kas kecil pada kas di bank. Kemudian saat akhir periode untuk pemakaian kas kecil yang belum diganti, dibuatkan ayat jurnal penyesuaiannya, dan kalau fluktuasi tidak ada jurnal. Tetapi yang banyak digunakan itu saat pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali atau penggantian dana kas kecil.